Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati Bapak Unri SSMSI, Direktur Promosi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, Kerjasama, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu tim teknis beserta panitia penyelenggara, para guru pendamping, dan anak-anakku peserta storytelling competition yang kami sayangi dan kami banggakan. Syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya kita berkumpul bersama dalam kegiatan Technical Meeting Storytelling Competition Kamis 6 November 2025, keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak yang saya cintai, para orang tua yang mendampingi, dan juga para guru yang kami hormati, acara ini diselenggarakan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman teknis, aturan, serta panduan pelaksanaan lomba storytelling competition yang akan segera berlangsung. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat lebih siap dan memahami mekanisme kompetisi dengan baik. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, perkenankan saya Lina yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Sebagai berikut: pertama, pembukaan. Dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dan arahan dari Direktur Promosi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplom Promosi dan Kerjasama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Keempat, pemaparan umum dan penjelasan teknik kompetisi. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Terakhir, penutup. Baiklah anak-anakku dan hadirin yang berbahagia, marilah kita buka dan awali acara pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anakku yang saya cintai, orang tua yang mendampingi, dan juga para guru yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan yang akan
disampaikan oleh yang terhormat Bapak Undri SS MSI, Direktur Promosi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu MC, Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Satu nama budaya, salam kebajikan, rahayu yang sama-sama kita hormati Bu Eni, Rana Dewi, kemudian Pak Lutfi, Ilham, kemudian juga kawan-kawan dari Karma Event yang hadir pada hari ini, yang tidak kami sebut satu persatu, dan juga hadir pada hari ini adalah Pak Gentur, Kasubag Tata Usaha Direktorat Promosi Kebudayaan, dan juga ada tim edukasi, ada Mas Miko dan Mbak Widya, kemudian ada Bu Prita, kemudian ada Mas Iqbal dan kawan-kawan dari Sedijen, kemudian direktur lain yang hadir pada hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang terkhusus lagi kepada Bapak Ibu guru pendamping yang hadir pada hari ini yang sangat kami banggakan, kemudian para calon peserta dalam kegiatan kita ini. Perkenalkan, saya Undri, diamanahkan sebagai Direktur Promosi Kebudayaan Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan. Sebelum kami menyampaikan perihal apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan tentang kelembagaan kita ini. Kelembagaan kita ini adalah Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan. Kemudian salah satu direktorat di Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan itu ada Direktorat Promosi Kebudayaan. Kalau kita mencermati dari persoalan kata-katanya saja sudah jelas, promosi kebudayaan. Bagaimana warisan budaya kita ini itu bisa kita promosikan bukan saja di level nasional, tapi juga di level internasional ataupun global. Sering saya sampaikan di beberapa pertemuan, warisan budaya kita ini sangat banyak sekali. Mulai dari cagar budaya. Cagar budaya itu adalah warisan budaya kebendaan, baik itu yang ada di darat maupun di air, yang punya nilai penting bagi pendidikan, sejarah, ilmu pengetahuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Di samping dari cagar budaya itu sendiri, apa yang kita kenal dengan objek pemajuan kebudayaan. Yang kegiatan kita ini sebetulnya itu ada di objek pemajuan kebudayaan. Di objek pemajuan kebudayaan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu sudah clear dia. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada, mulai dari tradisi lisan, manuskrip, sampai dengan olahraga tradisional, sampai permainan tradisional rakyat. Itu seluruhnya itu punya kemampuan, fondasi utama untuk kita promosikan, baik itu di level nasional maupun ke tingkat global. Salah satu yang kita angkat dalam kompetisi ini adalah cerita rakyat anak Indonesia. Kenapa ini penting? Kami sampaikan, ada di situ pesan moral yang mendidik dia. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, calon-calon peserta yang akan ikut berkompetisi, itu sering kita dinak-bobokan pada waktu kecil, anak-anak selalu disampaikan oleh orang-orang tua kita. Pesan-pesan moral yang mendidik. Kalau di beberapa daerah itu sangat terkenal sekali. Contohnya di Sumatera Barat ada cerita Malin Kundang gitu. Dan begitu juga dengan daerah-daerah lain gitu. Dia ada pesan moral yang mendidik di situ.
Yang kedua ada nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan saling menghormati adalah pondasi yang ingin kita perkenalkan. Selain dari itu sebetulnya kompetisi ini adalah salah satu upaya kami dalam mempromosikan kebudayaan sekaligus untuk menyemarakkan Hari Toleransi Internasional yang UNESCO yang jatuh pada tanggal 16 November nanti. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebagai calon peserta, kami mengajak seluruh ikut bagian dalam kegiatan mempromosikan salah satu unsur objek pemajuan kebudayaan kita. Dalam hal ini adalah cerita rakyat anak Indonesia itu bisa kita internalisasi nilainya ini. Tujuan kami adalah itu menanamkan citra positif Indonesia sejak dini melalui kebudayaan dan menyebarluaskan kearifan lokal kita. Jadi secara narasi besar, filosofi dasar dari kegiatan kita ini, kita ingin sebetulnya bagaimana salah satu item terpenting dari kebudayaan yang sudah berakar dalam kearifan lokal kita yang namanya cerita rakyat anak Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh peserta ikut bagian dalam kompetisi ini. Kompetisi ini sebetulnya banyak yang harus kita ikutkan bagian dalam ini, tapi dengan kesadaran kita punya kemampuan, keterbatasan waktu dan sebagainya, itu kami atas nama Direktorat Promosi Kebudayaan hanya mengambil 4 bagian. Yang pertama adalah ada narasi lisan, mendongeng. Yang kedua adalah narasi tulisan, menulis cerita. Yang ketiga narasi visual atau gambar. Yang keempat adalah narasi digital atau video dan film. Nanti secara teknis nanti dari Karma Event nanti ada Ibu Eni, kemudian ada Pak Lutfi Ilham nanti menyampaikan secara rinci tentang teknis seperti apa bentuk kegiatan kita ini, bagaimana persyaratan dan sebagainya, kategori, kriteria penilaian yang akan disampaikan oleh tim nanti. Kami satu hal yang paling penting dalam kegiatan kita ini yang akan dilakukan di acara puncaknya adalah tanggal 28 sampai 29 November 2025 itu bertempat insya Allah di Galeri Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Itu menjadi ajang silaturahmi, kemudian ajang bagaimana mempromosikan salah satu warisan budaya kita untuk diperkenalkan baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat global yang seperti saya sampaikan tadi. Artinya apa? Pada hari ini kita sebetulnya secara virtual ini bukan hanya untuk membahas sebuah lomba gitu. Kalau lomba mungkin sudah banyak Bapak Ibu ikuti. Tapi yang paling penting itu adalah ada nilai dari apa yang kita lakukan ini dalam bentuk bagaimana menginternalisasi nilai, bagaimana anak didik kita, peserta-peserta yang ikut bagian kompetisi ini tahu rakyat yang punya kemampuan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu siswa warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ikut bagian dalam kegiatan kita ini. Jadi secara prinsip kami ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan kita ini adalah kegiatan yang ingin mempromosikan, kemudian ingin menginternalisasi nilai dalam perihal warisan budaya, khususnya dalam cerita-cerita yang berkembang dalam kehidupan kita di Nusantara ini. Terakhir, kami mengajak seluruh peserta, Bapak Ibu, pendamping, kemudian siswa-siswi, mohon ikut bagian dalam mensukseskan kegiatan kita ini. Bila Bapak Ibu punya kenalan, punya partner, kemudian punya jaringan, mohon diikut sertakan bagian dalam kompetisi ini. Semakin banyak yang ikut dalam kompetisi ini, maka semakin tercapailah tujuan utama kita dalam hal pemajuan kebudayaan. Artinya apa? Salah satu yang bisa kita lakukan dalam kegiatan di Direktorat Promosi Kebudayaan, selain dari kegiatan-kegiatan lain, salah satunya adalah dalam kompetisi storytelling ini. Kami juga ingin menyampaikan
Dalam kesempatan ini juga di bawah Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan, Direktorat Promosi Kebudayaan juga banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan promosi kebudayaan. Ada promosi dalam bentuk Rumah Budaya Indonesia yang tersebar di berbagai macam negara. Sudah terdata itu sebanyak 26 negara yang kita sudah terdata, kemudian tahun ini itu hampir 11 negara yang kita aktifasi. Kami ingin dalam kesempatan ini mohon kiranya penguatan kita terhadap Rumah Budaya Indonesia ini. Apa Rumah Budaya Indonesia itu adalah semacam etalase bagaimana mempromosikan kebudayaan Indonesia ini ke luar negeri, ke dunia internasional. Jadi ketika orang bertanya tentang bagaimana tentang kebudayaan Indonesia, itu ada miniaturnya ada di Rumah Budaya Indonesia itu sendiri. Ini adalah bentuk kita untuk mempromosikan warisan budaya kemudian kebudayaan Indonesia ke tingkat global. Itu yang pertama. Yang kedua ada promosi dalam bidang platform digital ya. Nah, ini kekinian bagaimana kita ingin promosi ini juga melalui media-media kekinian, media digital, media sosial, Instagram dan sebagainya. Ini salah satu media yang paling baik bagaimana menjangkau pihak-pihak lain, baik itu di nasional maupun internasional, bagaimana kekayaan budaya kita ini bisa kita promosikan. Yang terakhir adalah promosi dalam bidang edukasi. Salah satunya adalah bagaimana warisan-warisan budaya itu bisa kita internalisasi nilai kan kepada generasi muda, khususnya siswa-siswi baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kami sebetulnya sangat mengapresiasi sekali bila nanti warga negara siswa ya sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing ikut bagian dalam kegiatan kita ini. Di platform di promosi dalam bidang edukasi juga kita memperkuat dalam bidang sastra, gastronomi dan film gitu. Jadi dalam arti kata kita ingin promosi kebudayaan ini seluruh media, seluruh lini, seluruh bidang itu kita ingin masuk, kita ingin gunakan, kita ingin kembangkan dan ingin manfaatkan sehingga akhirnya nanti apa yang kita cita-citakan warisan budaya kita ini promosikan dan terakhir itu adalah yang saya sampaikan itu ada konsep kemajuan kebudayaan yang menjadi perihal terpenting dalam muara terakhir dari apa yang kita inginkan dalam sebuah kelembagaan Kementerian Kebudayaan. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terakhir yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bagi calon peserta yang ikut berkompetisi mohon kiranya ikut bagian dalam kegiatan kita ini. Kemudian kami juga mengajak kepada Bapak Ibu di lain hal mohon menjadi bagian dalam duta-duta promosi kebudayaan. Karena apa? Tidak ada orang lain yang akan mempromosikan kebudayaan kita ini selain dari kita sendiri. Selain dari warga negara asing, mohon maaf, yang berdomisili di Indonesia menjadi duta-duta yang akan menyampaikan nanti tentang warisan budaya Indonesia ini ketika dia kembali ke negara asalnya gitu. Ke negara yang semula menjadi tempatannya gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, nanti secara detail akan disampaikan oleh tim yang diwakili oleh Bu Eni nanti, kemudian Pak Lutfi dan kawan-kawan dari Karma Event nanti menyampaikan tentang hal ini, bagaimana konsep secara teknis mekanisme kompetisi kita ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah orang-orang pilihan dan orang-orang sukses. Kami berharap dalam hal ikut bagian dalam pemajuan kebudayaan. Dengan mengucapkan Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini rapat teknis technical meeting kegiatan kita secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Unri atas sambutan dan arahannya.
Semoga menjadi motivasi bagi seluruh kita dalam mengikuti kompetisi ini dengan semangat dan sportivitas yang tinggi. Anak-anakku tersayang, para orang tua dampingi dan juga para guru yang kami hormati, acara berikutnya adalah sesi pemaparan umum kompetisi dan penjelasan teknis yang akan dipandu oleh Kakak Lutfi. Silakan Kakak Lutfi. Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, peserta technical meeting dan juga mungkin ada adik-adik yang nantinya menjadi calon peserta dari storytelling competition for international school students yang sudah hadir pada siang hari ini. Jadi memang acara storytelling competition ini yang dilaksanakan oleh Direktorat Promosi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang tahun ini adalah mengambil tema Tolerance and Culture atau toleransi dan kebudayaan yang sudah pastinya menjadi salah satu cara untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Undri di mana kita harus mencoba untuk melestarikan warisan budaya yang kita miliki yang mungkin anak-anak juga dari kecil sudah mendengar cerita-cerita terkait apa cerita-cerita storytelling yang sekarang ini kita coba untuk kompetisikan menjadi ke beberapa bagian atau kategorisasi lomba. Yang sudah pastinya Bapak Ibu pendamping yang nantinya juga akan memberikan informasi kepada para anak didiknya juga. Ini adalah momen di mana nanti kita akan berdiskusi secara teknis. Jadi bila mana nantinya akan ada pertanyaan terkait dengan submissionnya akan seperti apa, kemudian lombanya akan seperti apa, itu nanti bisa ditanyakan di acara ini. Jadi kalau misalnya kemarin sudah sempat, mungkin kita sempat apa namanya mempublish ada link ada di Instagram, ada juga di email untuk mendapatkan beberapa informasi melalui guidance yang kita siapkan. Nanti juga bisa yang sudah sempat membaca bisa ditanyakan dan nanti kita bisa berdiskusi secara langsung di sini. Dan yang sudah pasti juga seperti yang tadi disampaikan, nantinya setelah submission ini kita terima, kita akan ada masa penjurian dan untuk untuk event yang akan kita lakukan pada tanggal 28-29 November atau di akhir bulan ini, nanti para nomine akan kita undang ke acara untuk bisa secara live kita nanti mengadakan event yang tidak cuma sekedar awarding, tapi nanti kita juga ada beberapa event yang ada di sana. Kami yakin dengan keterbatasan waktu yang mungkin sekarang sudah tanggal 6 dan kita sudah mulai submission tetapi kami yakin sekali lagi bahwa sekolah-sekolah internasional yang ada di Indonesia ini juga memiliki mungkin ada ekstrakurikuler dan anak-anak didiknya memiliki skill-skill yang sudah pasti bisa dibanggakan oleh sekolahnya sehingga nanti bisa segera dalam waktu yang singkat ini kita tetap optimis dan kami rasa semangatnya juga bisa terasa sampai di Kementerian Kebudayaan pada siang hari ini. Mungkin kalau boleh daripada saya sendirian di sini berbicara, boleh dikasih react-nya dong biar kelihatan bahwa semua ini berpartisipasi pada siang hari ini sebelum kita lanjut ke teknis. Boleh dipencet itu react-nya di situ. Nah, terima kasih sekali. Rame pada forum pada siang hari ini. Terima kasih, terima kasih. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan apa namanya penjelasan teknis. Jadi meskipun teknis, kalau baca apa namanya penjelasannya agak detail, nah tetapi nggak masalah. Semakin detail, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga nanti kita juga ada mengatur strategi bagi Bapak Ibu atau anak didiknya juga untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi nominasi dan syukur-syukur menjadi pemenang di acara Storytelling Competition tahun 2025 ini. Baik, mempersingkat waktu langsung saja akan kami undang Bapak Ari Basuki yang akan memberikan penjelasan secara teknis terkait dengan pelaksanaan storytelling competition tahun ini. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Kak Lutfi atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada saat kami akan menyampaikan beberapa penjelasan teknis terkait dengan storytelling competition ini. Mohon izin saya share paparan agar lebih mudah untuk memahami.
Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Ya, eh, penjelasan umum ini terkait dengan storytelling competition ini sebenarnya ada di dalam pedoman. Jadi saat ini kami hanya ingin memperdalam beberapa hal yang penting terkait dengan pelaksanaan dari storytelling competition ini. Jadi Bapak Ibu bisa scan barcode ini, bisa langsung masuk ke dalam buku panduan yang sudah kami siapkan. Untuk jadwal penyelenggaraannya disampaikan seperti Kak Lutfi tadi, sebenarnya saat ini sudah terbuka untuk memasukkan materi maupun pendaftaran, di mana batas akhir pendaftaran ini yang penting Bapak Ibu serta adik-adik yang kami sayangi itu tanggal 20 November 2025 pukul 24.00. Kemudian tahap pengumuman nominasi pemenang akan dilakukan pada tanggal 25 November 2025. Dan puncaknya, seperti yang disampaikan Bapak Direktur tadi, ada tahap penentuan dan penganugerahan pemenang pada tanggal 28 dan 29 November. Eh, Mekanisme dari kompetisi ini sendiri itu dibagi dalam dua tahap. Jadi tahap pertama itu menseleksi nominasi dari peserta yang masuk. Jadi batas akhirnya tanggal 20 November 2025, kemudian pengumumannya pada tanggal 25 November. Di pengumuman ini akan terpilih 6 nominasi yang nanti secara khusus akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti tahap kedua, yaitu tahap pemberian penghargaan dan pemilihan juara. Jadi sampai dengan tanggal 29 belum tahu siapa yang juara 1, 2, 3, tetapi tanggal 25 ini adalah pengumuman 72 nominator finalis apabila semua eh, kelas satu kompetisi yang dilombakan penuh terisi. Berikutnya terkait dengan juara penghargaan dari Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Promosi Kebudayaan. Untuk juara 1 ada trofi, medali, sertifikat, paket wisata museum seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, dan dana apresiasi untuk juara 1, 1,5 juta, juara 2 juta, dan juara 3, 700.000. Di samping itu masih ada juara harapan 1, 2, dan 3 yang masing-masing mendapat medali dan sertifikat. Selanjutnya, ketentuan yang penting kami sampaikan dan tekankan kembali bahwa hak cipta karya sepenuhnya dimiliki oleh peserta. Dari Kementerian Kebudayaan sebagai penyelenggara memiliki eh, kewenangan hanya menggandakan dan menggunakan karya tersebut untuk kepentingan non komersial selama 3 tahun. Tadi mungkin apakah yang film nanti akan bisa ditampilkan dalam rangka promosi kebudayaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur bisa jadi juga. Jadi kemudian penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta apabila terbukti terjadi kecurangan selama proses pembuatan karya atau ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan persyaratan kami ini di kemudian hari. Untuk biaya pendaftaran kompetisi ini gratis. Panitia tidak menanggung biaya transportasi maupun akomodasi bagi yang nanti masuk ke dalam kategori nominasi. Keputusan juri bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganti. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, ada 4 kategori, kategori kategori narasi tulisan, kategori narasi visual atau gambar, dan kategori narasi dengan media film atau digital. Masing-masing pesertanya dari SD, SMP, dan SMA, masing-masing tingkatan pendidikan ini nanti dikompetisikan di dalam masing-masing tingkatan pendidikan. Khusus yang SD karena jangkauan kelasnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tetap sama perlakuannya dengan yang di SMP dan SMA. Ini kami sampaikan dan tekankan kembali Bapak Ibu bahwa untuk 3 kategori yang mendongeng, menulis cerita, dan gambar itu untuk khusus untuk perorangan.
Sedangkan untuk yang film itu bisa perorangan atau berguru maksimal 3. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan kategori yang pertama, kategori narasi lisan atau mendongeng, ini beberapa hal kami tekankan kembali. Eh, untuk teknis pengiriman, ini hanya ingin menyampaikan bahwa nanti harus disertai 2 surat keterangan dari kepala sekolah agar yakin bahwa ini berasal dari sekolah yang bersangkutan. Kemudian judul untuk videonya, karena mendongeng nanti juga akan direkam dengan video. Ini tolong diperhatikan pemberian nama filenya. Jadi itu sudah ada yang di tag pengiriman karya poin D. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, yang penting di sini adalah unsur dari promosi budayanya. Ya, cerita yang nanti bisa disampaikan itu benar-benar mengandung pesan moral sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan kembali, untuk mendongeng ini, anak-anak boleh mendongeng cerita yang sudah ada, atau dia mengadaptasi dari cerita yang ada, atau cerita baru yang nanti akan tetap memberikan pesan moral terkait dengan tema yang sudah ditentukan seperti disampaikan Kak Lutfi tadi, yaitu toleransi dan kebudayaan. Untuk penggunaan bahasa bebas Indonesia, bahasa Inggris, atau campuran keduanya, atau diselingi dengan bahasa daerah untuk memperkaya budaya lokal. Ini juga dipersilahkan. Kemudian standar konten maupun kesesuaian usia untuk cerita itu disesuaikan. Kemudian untuk video mendongeng ini kami sampaikan bahwa maksimal 5 menit. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 karya mendongeng, boleh menggunakan alat bantu. Kalaupun videonya mendongeng itu mau diedit, diberi ilustrasi, kami persilahkan. Intinya semoga temanya tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk penilaian ini Bapak Ibu dan adik-adik semua, ini masih indikasi. Jadi untuk dongeng ini ada 5 komponen. Isi cerita, penampilan pendongeng, media dan alat peraga, bahasa yang digunakan dan kreativitas. Ini komponennya seperti itu. Kemudian untuk kategori kedua, kategori narasi tulisan atau bercerita dengan menulis, ini adalah sama intinya, bahwa rangkaian peristiwa disampaikan dalam bentuk tulisan baik yang bersifat fiksi maupun fiksi, itu juga boleh. Kemudian harus mengandung pesan moral dan sesuai tema yang sudah disampaikan tadi, toleransi kebudayaan dalam rangka promosi kebudayaan Indonesia. Jadi narasi tulisan ini sebaiknya karya hati dari penulisnya. Nanti ada salah satu surat lagi selain nanti dari surat kepala sekolah, adalah surat pernyataan keaslian dari karya tersebut. Bahasa yang digunakan sama, bahasa Indonesia, Inggris, atau campuran dan diselingi bahasa daerah. Kemudian format penulisan nanti secara detail sudah ada di dalam buku pedoman, tapi kami menyampaikan ceritanya itu bisa sampai dengan 10.000 karakter dengan spasi yang sudah ditentukan. Sama, setiap peserta hanya boleh mengirim 1 karya. Teknis pengiriman sama dengan 2 surat, pertama surat keaslian karya, kedua surat dari keterangan sekolah, kemudian tulisan tadi di save dalam format PDF, kemudian dikirim ke portal tersebut. Nama filenya juga sama Bapak Ibu, supaya tidak membingungkan nanti, bahwa intinya ini sebenarnya juga sebagai pendaftaran dari peserta. Jadi misalnya mengikuti kategori naratulisan, namanya siapa, dari SMA, provinsinya mana. Kriteria penilaiannya khusus untuk tulisan ini ada 4: keaslian ide cerita, kreativitas pengolahan tema, pesan moral, serta penggunaan dan pengolahan bahasa. Ini beberapa komponen dan indikator, tapi sifatnya masih positif. Kemudian masuk ke kategori ketiga terkait dengan bercerita dengan gambar. Ini sama poinnya, jadi menceritakan melalui media visual seperti gambar, ilustrasi, atau grafis. Ya, yang penting di sini dan perlu bisa dibuat secara manual, handmade, atau menggunakan aplikasi desain. Bebas aplikasi desainnya, intinya dapat
kan nanti sesuai dengan tema dan pesan moral yang disampaikan. Jadi sekali lagi seperti yang digariskan oleh Bapak Direktur tadi, dari cerita storytelling ini adalah promosi kebudayaan. Jadi boleh mengambil ide cerita dari anak Nusantara atau legenda yang sudah ada. Kemudian juga sama surat pernyataannya, bahasanya pun juga sama. Untuk materi gambar ini kami batasi untuk ukuran media gambarnya A3. Apabila nanti anak-anak didik itu biasa menggambar komik, itu nanti bisa dari maksimal 3 lembar A3 kumpulkan saja, itu nanti bisa menjadikan satu serial cerita di dalam gambar tersebut. Apabila menggunakan gambar tersebut ada tulisan, nah itu sama bahasanya boleh seperti yang tadi. Jadi setiap gambar mohon izin untuk diberi nama identitas pada kanan bawah. Alat gambarnya bebas, kemudian hasil gambarnya dalam format PDF. Satu peserta hanya boleh satu karya cerita visual atau gambar. Teknis pengirimannya sama, Bapak Ibu, nanti ada 2 surat ininya, terus nama filenya juga sama. Nah ini indikasi penilaiannya untuk yang gambarnya ada 5. Satu, keaslian ide cerita, kreativitas pengolahan tema, pesan moral, kreativitas tata letak visual, dan etika. Nah ini secara indikatif, indikatornya apa saja, sudah ada juga nanti semuanya di dalam panduan tersebut. Kemudian terakhir, kategori narasi digital, video, atau film. Ini khusus untuk kategori ini bisa diikuti perorangan atau kelompok dengan 3 orang. Jadi ini ceritanya menggunakan film pendek maksimal 5 menit, dapat mengambil ide cerita dari antara atau legenda lain. Filmnya boleh film real atau film juga dalam bentuk imajinasi atau ini ilustrasi. Kemudian keaslian karya juga perlu disampaikan apabila di dalam film tersebut menggunakan percakapan atau tulisan bahasa menggunakan sama seperti 3 kategori sebelumnya. Film ini berdurasi 5 menit tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nanti detailnya penyajiannya mulai dari awal maupun dari terakhir seperti apa sudah ada di dalam buku panduan tersebut. Kemudian untuk materi film ini, Bapak Ibu mau izin, kami juga perlu mendapat dokumen pendukung karya. Jadi konsep pembuatan filmnya nanti seperti apa dan sebagainya, itu bisa 1 lembar, 2 lembar, tidak apa-apa, tetapi ada keterangannya untuk bisa menjadi penambah informasi mengenai film tersebut. Satu peserta atau kelompok mengirim satu karya. Teknis pengirimannya sama dengan 2 surat dari karya maupun dari kepala sekolah plus tadi penjelasan mengenai film serta mengupload film itu sendiri. Jadi nanti sudah ada di portal untuk hal-hal tersebut. Indikasi penilaiannya sama, ini ada 5 seperti yang kabar tadi, keaslian ide cerita, pengolahan tema, pesan moral, dan estetika. Indikasinya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam pedoman. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Ini beberapa contoh untuk lampiran surat pernyataannya maupun surat keterangannya. Kemudian ini link untuk upload hasil karya. Nanti mungkin secara detail Pak Kak Lufi bisa sampaikan lagi kira-kira link upload hasil karyanya ini apakah ada penjelasan karena ini sudah dibagi 2 untuk yang non video sama yang video. Bapak Ibu, kira-kira itu secara teknis singkat kami sampaikan. Apabila di dalam proses ini nanti ada kesulitan, kami juga siap untuk mengasistensi Bapak Ibu semua. Kami hanya berharap disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, semakin banyak pesertanya kami sangat terima kasih. Nah itu Kak Lutfi yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan ke Kak Lutfi. Terima kasih. Pak Ari Basuki untuk paparan teknisnya sudah disampaikan kepada para calon peserta dan juga Bapak Ibu pendamping. Nah mungkin sedikit saya mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari tadi terkait dengan pengisian form yang mungkin agak
karena belum mencoba ke form sana. Jadi memang, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu apa namanya, mengirimkan materi yang akan di-submit, mohon untuk bisa mempersiapkan beberapa dokumennya terlebih dahulu. Jadi ini adalah, link yang nantinya akan dipergunakan untuk, submission dari konten yang sudah siap untuk dinilai. Sehingga ini adalah, beberapa hal yang mungkin nantinya perlu dipersiapkan dan itu semua sudah tercantum di dalam, informasi teknis yang nantinya juga akan, bisa ditemui di guidelines yang, nanti bisa Bapak Ibu download, setelah acara ini berlangsung atau kemarin juga sudah mendownload. Nah, sekedar, menjelaskan sedikit bahwa nanti di sini akan ada 2 page di mana halaman pertama adalah terkait dengan profile dari nama peserta, kemudian, nomor handphone, email, dan nama sekolah. Nah, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah yang ada di halaman kedua ini, di mana yang pertama adalah ada letter of declaration, kemudian di sini adalah surat pernyataan keaslian karya. Jadi tadi sudah ada contohnya juga di guidelines, kemudian surat keterangan bukti sekolah atau biasanya surat yang menerangkan bahwa murid tersebut adalah benar-benar berasal dari sekolah yang diwakili. Nah, kemudian nanti ada pilihan dari kategori, kompetisi yang diikuti apa. Jadi misalnya, mungkin tadi di chat juga, terkait dengan presensi, tetapi ini adalah sudah ke submission karya. Jadi kami memohon untuk bisa upload, atau mengisi form ini, 2 kali. Dalam artian, semisal ada siswa yang memiliki skill bisa mendongeng dan juga dia bisa menggambar dan dia ingin mengikuti, 2 kategori tersebut. Jadi mohon untuk bisa, upload dokumen, sendiri-sendiri, jadi 2 kali upload begitu. Nah ini nanti yang, perlu diperhatikan. Nah mungkin yang agak sedikit tricky di sini adalah ada non video file submission dan juga video submission. Ini apa sebetulnya? Jadi kalau misalnya di apa namanya, dilihat dari guidelines yang, nanti mungkin bisa disimak, setelah ini, itu ada beberapa persyaratan paperwork yang mungkin harus bisa disiapkan dulu sebelum, di-submit. Jadi contoh misalnya untuk yang oral atau, naratif, storytelling kategori atau yang mendongeng itu membutuhkan hanya video saja. Jadi itu nanti yang di-upload hanya di bagian video submission saja dengan maksimal di 5 menit dan ada, beberapa persyaratan teknis. Kemudian untuk yang narasi tulisan atau menulis cerita, itu, diperkenankan untuk mengisi yang, file dalam bentuk PDF ya, sehingga nanti yang di-upload adalah di bagian yang non, video file submission. Kemudian untuk yang visual naratif atau narasi visual gambar atau ilustrasi, itu nanti juga, bisa di bagian PDF-nya, kemudian nanti yang, mungkin kayak digital naratif video untuk narasi digital, itu nanti memerlukan, selain video juga, diminta untuk mengupload, eee, konsep, skrip apa segala macam yang sudah dipersyaratkan juga itu nanti untuk sebagai pendukung, itu bisa juga nanti di-upload di bagian, yang non video. Jadi sekali lagi, kami juga tidak ingin mempersulit tetapi, begitulah kira-kira persyaratan yang nantinya sebagai data dukung yang kita perlukan untuk mendapatkan bahwa, materi yang di-submit ini adalah materi yang memang original, karya dari anak-anak dan ini yang memang nantinya akan menjadi, salah satu keputusan juri untuk menentukan siapa yang akan menjadi nominasi dan nantinya akan menjadi pemenang dari acara ini. Nah, itu yang terkait dengan, form dan, nanti untuk guidelines-nya silahkan bisa di apa namanya, di-download di link berikut. Kita juga akan menyampaikan, deck paparan dari, eee eee, technical meeting pada siang hari ini di sana, sehingga nanti bisa, di-download, sekaligus di sana untuk mendapatkan materi-materi ini. Dan, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki, kolega atau, ya biasanya ada beberapa sekolah internasional yang memiliki relasi atau sister school semacam itu nanti juga jangan berkecil hati karena, eee apa namanya, record dari, technical meeting ini juga nantinya akan kita upload di channel YouTube-nya Kementerian Kebudayaan sehingga nanti juga, selain dari materi paparan yang bisa di-download, di link berikut, juga bisa nanti dilihat di channel YouTube-nya juga. Nah,
Sebagai informasi tambahan seperti yang tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa nantinya setelah submission yang dilakukan oleh para peserta, nantinya kita sekitar tanggal 28 dan 29 itu kita akan mengadakan event lebih kepada awarding pada tanggal 29, tetapi kita ada beberapa event pendamping di sana seperti kita ada 1 minute storytelling, exploring words, kemudian ada bercerita dengan warna, ada puppet theater community yang akan show di sana juga, kemudian ada permainan anak tradisional dan juga yang pastinya nanti akan ada awarding. Sehingga nanti hasil-hasil dari para nominator yang akan kita undang, yang nanti akan kita umumkan siapakah yang menjadi nominator dari tiap-tiap kategori yang sudah ditentukan nanti, itu nanti akan bisa kita undang untuk hadir di acara ini dan mengikuti rangkaian acara yang sudah disiapkan. Jadi mungkin itu beberapa informasi teknisnya. Semoga makin semangat untuk mengikuti acara ini, dan bila mana masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita buka 2 penanya yang boleh bertanya secara live. Kalau misalnya memungkinkan boleh raise hand dulu sambil kita juga sepertinya ada yang beberapa di chat, tetapi kalau mungkin ingin langsung bertanya silahkan boleh raise hand. Ya, udah ada Ibu Jessica ya, mungkin boleh kalau boleh Bu untuk ya sudah bisa kita set dulu. Silahkan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya, dan bila mana sudah siap nanti kita akan berikan waktunya. Sudah bisa? Ya, silahkan Ibu Jessica. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya tanyakan adalah untuk mengetahui otentik atau tidaknya karya anak-anak itu kan memang karena mengisi surat keterangan tersebut ya. Ya. Namun ini apakah bisa dibatasi untuk penggunaan AI Bapak Ibu? Jika menggunakan AI, bagaimanakah tim panitia bisa mengetahui bahwa anak peserta tersebut menggunakan AI atau tidak? Karena jika menggunakan AI detector saja, seringkali yang terjadi adalah kadang-kadang anak-anak menulis sesuatu yang original, namun ketika dicek pada AI detector itu keluarnya made by AI. Nah, itu kadang susah kan untuk membuktikannya. Sedangkan kalau hanya bergantung pada surat keterangan itu saja, namun ternyata anaknya menggunakan AI, nah itu gimana ngeceknya? Kan jadi nggak adil. Nah, jadi ada dua sisi ini. Kalau anaknya ternyata beneran nulis tanpa menggunakan AI, namun terdeteksi AI, atau anak yang menggunakan AI tapi hanya berdasarkan surat keterangan originalitas itu saja, maka dia tidak akan terdeteksi sebagai AI. Apakah penggunaan AI ini dibatasi di dalam lomba ini untuk menulis cerita, juga termasuk untuk yang visual ya Bapak Ibu? Saya mau tanyakan, takutnya kan karena sekarang kan banyak juga anak-anak bisa pakai AI tools untuk menciptakan sebuah komik dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jessica. Mungkin kita buka satu dulu lagi ya untuk pertanyaannya, bila mana ada yang ingin menanyakan secara langsung sebelum kita ke kolom chat nih. Apakah ada lagi? Belum ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Baik. Ya, sebetulnya untuk pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Jessica memang menjadi isu yang selama ini menjadi dilema ya Bu ya. Nggak cuma di storytelling, kayaknya di semualah sekarang dari anak SD sampai siapapun di dunia ini mau tidak mau harus dealing dengan yang namanya artificial intelligence. Tetapi memang surat atau letter of authenticity tadi memang kita perlukan sebagai rasa tanggung jawab dari karya yang disampaikan. Sebetulnya lebih kepada itu, tetapi sekali lagi seperti yang Ibu Jessica sampaikan, terkesan tidak adil bila mana yang aslinya memang
memang apa namanya, menuliskan udah ada effortnya dia menuliskan karyanya secara langsung, tetapi begitu dicek, ke-track juga bahwa, anak tersebut menggunakan AI. Tapi sekali lagi, eee, itu menjadi salah satu pertimbangan nanti dari dewan juri untuk bisa memilih, atau menentukan siapa juaranya, tetapi ya kita tidak menutup mata Bu, bahwa siapapun bisa akses AI yang itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi, sekali lagi, ini menjadi salah satu tanggung jawab moral bagi para peserta dan juga sekolah, sehingga nanti pada saat mereka memberikan, apa namanya, submit dari karyanya itu memang itu karya yang bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Bila mana nantinya mungkin ada yang protes, "Wah ini ternyata, apa namanya, karya ini sudah pernah publish atau karya ini sudah pernah, atau ada yang bisa mendeteksi bahwa itu 100% dari AI atau itu duplikasi, plagiasi." Nah itu yang mungkin nanti bisa menjadi isu meskipun keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat, tetapi kalau memang case-nya sampai seberat plagiasi mungkin itu bisa menjadi, salah satu, apa namanya ya, pertimbangan dari dewan juri atau juga dari panitia untuk bisa mungkin nanti memberikan, apa ya, eee, masukan atau khususnya tergantung dari case yang nanti kita hadapi. Tetapi kita, optimis Bu yang apa nantinya akan di-submit oleh, anak-anak didik dan juga atas panduan dari Bapak Ibu semua ini adalah sesuatu yang memang original, yang positif. Karena saya yakin selama selama ada lomba storytelling juga pasti namanya anak-anak atau anak didik ini juga memiliki, skill dan kemampuan merepresentasikan, karya tersebut yang berbeda-beda. Sehingga itu jadi salah satu, opsi-opsi di mana kita bisa, menjadikan apa ya, faktor-faktor untuk menentukan siapa sih memang layak untuk kita jadikan nominator dan nanti yang mendapatkan juara. Mungkin itu, Bu Jessica. Semoga berkenan jawabannya dan ini sudah ada 2 yang resen lagi, kita berikan yang pertama untuk, maaf ini atas nama Bapak atau Ibu Robintang? Oh Ibu Robintang, baik. Ibu, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Boleh di-unmute dulu sebentar. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Selamat siang Bapak Ibu. Saya baru hari ini memperkenalkan atau menyampaikan tentang kompetisi ini kepada murid-murid saya. Jadi kami tadi bicarakan sedikit tentang ini, saya membaca bersama dengan mereka. Nah, ini saya mau bertanya 2 pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan titipan dari mereka. Yang pertama adalah tentang pertanyaan Boleh titipan. nggak Bapak, Bu? Yang pertama adalah mereka bertanya bagaimana dengan musik. Nanti kan mereka tertarik membuat sebuah film gitu. Apa nanti musiknya harus pakai copyright atau tidak, kata mereka. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk merekam filmnya, bolehkah mereka menggunakan media apa saja, termasuk handphone atau itu harus seperti profesional begitu? Itu dua pertanyaan yang mereka tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Sebelum menjawab, saya boleh lanjut ke penanya selanjutnya ya, dari Ibu Price. Maaf kalau saya ada salah penyebutan. Silahkan. Sudah bisa? Belum di-unmute sepertinya. Ya, silakan Ibu. Oke, halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan, 2 lebih jelasnya, 2 pertanyaan yang mungkin saya butuh untuk dijawab. Mungkin juga saya terlewat. Yang pertama, jika anak di dalam panduannya kalau tidak salah, anak bisa memilih untuk mengikuti 2 kategori. Khususnya untuk spoken dan juga written kalau tidak salah. Apabila anak mau mengikuti spoken competition, apakah mereka boleh diizinkan untuk mengambil sumber dari written composition-nya mereka sendiri atau punya teman, ataukah harus dari sumber-sumber yang lain jika mereka ingin mengikuti 2 kategori tersebut? Ibu boleh diulang tadi yang written composition-nya maksudnya? Jika anak
semisal anak mau ikut lomba, Mm-mm. khususnya untuk naratif yang Mm. written, dan juga dia mau ikut oral yang spoken, Ya. apakah dia boleh ambil sumber dari written-nya sendiri untuk dilombakan dalam oral, atau punya orang lain yang juga sesama partisipan? Baik. Ini sudah 2 pertanyaan ya atau masih ada satu lagi? Oh, itu saja dulu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mungkin yang pertama dulu yang tadi titipan pertanyaan ya dari Ibu Robintang. Yang pertama terkait dengan penggunaan musik dan copyright ya. Memang copyright ini lagi rame Bu ya. Jadi semua yang bikin film, bikin apa semuanya akan berkaitan dengan copyright karena mau tidak mau bila mana karya tersebut nantinya akan diupload di platform di media sosial akan terdeteksi secara otomatis. Jadi kembali lagi semakin original karya yang disampaikan, kalau misalnya musiknya itu bisa diaransemen ulang, saya rasa itu juga menjadi salah satu solusi juga. Tetapi kita tidak membatasi apakah itu nantinya harus atau tidak dengan musik yang mungkin diharapkan oleh anak-anak untuk bisa dipergunakan dalam komposisi atau di film tersebut, itu juga dipersilakan saja. Tetapi itu adalah konsiderasi kalau nanti misalnya nanti akan di-upload di platform, contoh di YouTube itu kalau memang itu musiknya asli dan ada copyright-nya dalam beberapa kapasitas atau durasi tertentu pastinya akan ke-mute secara otomatis. Jadi saya rasa akan menjadi wise sekali kalau misalnya konsen-konsen tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk mempergunakan musik tersebut. Kemudian film yang satunya apa Bu ya tadi pertanyaannya? Saya nulis tulisan saya sendiri aja saya bingung bacanya. Ibu punten, yang pertanyaan keduanya apa ini? Film media? No. Yang naratif, yang khusus Oh, untuk bukan, speaking yang sama ini. Sebentar, written. Ibu Robintang dulu, yang Ibu Robintang, yang pertanyaan Oh, oke. titipan kedua nih. Sorry. Izin Kakak Lutfi, mungkin media untuk perekamnya mungkin. Iya, media untuk Oh, perekam. apa? Media untuk Oh, perekamnya. media perekamnya. Aduh. Ya, boleh sekali Bu. Request Jadi Pak Lutfi. namanya juga lomba ya. Sekarang semuanya tidak kita mau ngomong harus pakai kamera profesional segala macam. Sekarang device-device yang sekarang juga udah lebih profesional daripada kamera profesional. Jadi saya rasa dengan media apapun, namanya juga ini lomba untuk anak dan apapun kita tidak membatasi dari sisi teknis. Yang penting hasil karyanya adalah hasil karya yang terbaik. Jadi itu sangat tidak menjadi apa namanya ketentuan khusus di mana harus mempergunakan kamera pro atau mikrofon apa tadi eksternal atau apa segala macam. Silakan dipergunakan peralatan apapun, properti apapun yang bisa dipergunakan selama masih yang penting nanti adalah karyanya ada batasan-batasan yang mungkin bisa dibaca di area di guidelines-nya seperti apa. Yang penting tidak menyalahi dari sisi kontennya. Tapi kalau dari sisi teknis saya rasa tidak menjadi isu. Semakin nampak baik, semakin bagus untuk bisa diperlombakan. Saya rasa itu Ibu Robintang. Kemudian izin saya beralih ke Bu Price tadi terkait dengan anak yang memilih kategori tertentu ya, apakah itu bisa apa namanya dinarasikan. Saya rasa tidak masalah karena itu satunya adalah skrip dan satunya adalah cara dia untuk membawakan atau merepresentasikan dari karya yang mungkin karyanya dia atau karya dari kolega apa namanya di sekolah ya, karena kalau mungkin karyanya yang dari sekolah lain bingung juga dapatnya dari mana. Tetapi yang penting kan nanti akan didukung dari surat tadi. Sehingga saya rasa itu tinggal diinformasikan di surat atau di letter of authenticity tadi untuk bisa menginformasikan bahwa ini adalah karya dari kategori tulisan yang nantinya akan diperlombakan di kategori lain. Cuman dia juga memiliki skill untuk bisa mendongeng atau merepresentasikan dalam visual. Nah, itu nanti juga bisa menjadi dukung. Saya rasa tidak masalah Bu Price. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih.
Terima kasih. Sekarang saya cek dulu ya sebelum mungkin di kolom chat banyak nih. Apakah ya untuk kontak person nanti boleh kita akan tampilkan lagi. Kemudian mohon info Bapak Ibu apakah kompetisi ini bisa diikuti oleh sekolah negeri. Mungkin nanti dari Kementerian Kebudayaan yang bisa bantu kami menjawab. Kemudian Bapak Ibu mau bertanya tentang musik, oh, sudah tadi. Kemudian apa peserta berkewarganegaraan Indonesia ya Kak atau foreigner juga boleh mengikuti lomba ini. Selama anak didik tersebut berada di sekolah internasional yang menjadi apa namanya yang merepresentasikan dari itu, kami persilakan, tidak ada masalah. Kemudian kembali lagi sekolah negeri nanti perlu kita tanyakan jawabannya juga. Video peserta diperbolehkan untuk menggunakan mic eksternal, kami persilahkan. Kemudian selamat siang, apakah kompetisi ini bisa diikuti oleh siswa sekolah swasta non internasional? Nanti juga sebentar kami menanti keputusannya untuk itu. Kemudian selamat siang, apakah kompetisi ini bisa diikuti siswa sekolah? Oke. Selamat siang, izin bertanya, apakah kompetisi ini hanya untuk siswa internasional? Jadi memang banyak pertanyaannya apa terkait boleh nggak sih kalau di luar sekolah internasional ini mengikuti atau tidak. Yang terakhir adalah very nice Zoom meeting, thanks a lot to all. Oke, terima kasih buat apresiasinya. Jadi Bapak Ibu dan calon peserta yang akan mengikuti, oh ini ada yang resen lagi sebentar. Bu Jessica, dia mau disampaikan lagi? Ya udah ini, Bu. Udah. Ya Bapak, saya ada satu pertanyaan lagi. Apakah sudah terdengar suara saya? Karena Sudah, masih sudah. Oh iya, baik. Ada titipan pertanyaan dari salah satu orang tua Bapak. Em, jadi di sekolah kami juga ada yang berkebutuhan khusus. Namun ini orang tuanya sepertinya bertanya bahwa jika peserta yang mau ikut storytelling adalah anak berkebutuhan khusus dalam hal tuli, apakah diperkenankan ikut jika dia bercerita dengan bahasa isyarat? Apakah ada juri yang bisa membaca atau menerjemahkan apa yang dia usaha untuk ceritakan? Dan itu kan secara rubriknya itu kan ada intonasi dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau anak tersebut mungkin kesulitan ya kan jika anak tuli kan tidak terlalu jelas lafalnya, apakah akan berpengaruh? Jika tidak, apakah ini memang ditujukan kepada anak-anak yang mohon maaf yang tidak berkebutuhan khusus, ataukah mereka yang berkebutuhan khusus namun memiliki ide-ide cerdas itu juga bisa ikut, misalnya dia punya mau bercerita dalam bahasa isyarat. Baik, Bu. Seperti itu. Terima Mungkin kasih. langsung kami jawab saja, Bu Jessica, terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin tadi teman-teman tuli ya yang ingin juga berpartisipasi dalam acara ini, itu juga silahkan untuk bisa berpartisipasi. Nanti akan kita fasilitasi untuk menjembatani antara peserta dengan juri. Sehingga nanti kita akan fasilitasi itu, jadi bukan menjadi kendala untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Mungkin itu yang bisa dijawab. Semoga menjawab ya Bu Jessica. Ya. Baik. Jadi izin saya juga menjawab juga tadi beberapa pertanyaan yang mungkin banyak sekali di kolom chat ya, dan juga kemarin juga sempat lihat aja di feed Instagram juga bahwa menanyakan apakah boleh kalau misalnya terkait dengan sekolah negeri atau sekolah
bukan sekolah internasional itu berpartisipasi. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kami juga mohon maaf juga karena kan ini acara storytelling competition untuk international schools ini memang spesifik kita agendakan untuk international school student, di mana Direktorat Promosi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan ini memiliki tusi khusus untuk melaksanakan agenda acara sesuai dengan apa yang kita programkan. Sehingga mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin dari sekolah non internasional, saya rasa juga ada apa ya, ada kesempatan di direktorat yang lain juga ya. Jadi mohon maaf, memang ini kita khususkan untuk sekolah internasional karena memang kita mengambil tema tolerance and culture, juga inclusivity yang tadi juga apa namanya kita sampaikan di sana. Jadi mohon maaf sekali, bukannya apa namanya tidak memfasilitasi, tetapi ini lebih kepada tusi dari direktorat yang menyelenggarakan. Jadi memang ada, kalau di pemerintahan ada plot-plot yang memang kita harus sesuaikan sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa kita jawab. Nah tadi untuk apa namanya link untuk mendownload guidelines, jadi ini ada bilingual, silakan di capture lagi. Ini nanti yang bisa disampaikan. Jadi kalau link yang mungkin tadi di kolom chat itu adalah untuk submission, tetapi untuk mengetahui guidelines dari informasi ini bisa langsung ke link ini. Nanti silakan diisi. Jadi nanti ini akan di redirect juga ke area submission, sehingga nanti kalau Bapak Ibu setelah mengisi request untuk mendapatkan guidelines ini juga nanti akan kita arahkan ke area submission. Jadi silakan nanti di bookmark saja. Bila mana sudah siap untuk mengupload materinya, bisa mengunjungi halaman tersebut kembali, dan nanti juga itu nanti akan kita informasikan by email dan juga nanti melalui platform sosial media dari Kementerian Kebudayaan. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nanti juga sekali lagi acara pada siang hari ini akan kita tayangkan ulang di YouTube channelnya Kementerian Kebudayaan. Baik, saya rasa bila mana tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, nanti kita juga ada help desk yang nanti ini bisa dihubungi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan submission dari materi, kemudian apapun yang nanti mungkin perlu ditanyakan, itu nanti bisa ditanyakan ke Saudara Kurniadi di nomor handphone ini, dan juga Saudari Rutianes, atau juga bisa email di info@storytellingcompetition.com. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon juga bisa menyebarkan informasi ini dari Bapak Ibu yang berada di sekolah-sekolah yang mungkin kita sudah coba untuk hubungi dan mengundang untuk bisa menginformasikan ke sister school-nya atau sekolah-sekolah yang berada di dalam yayasannya untuk bisa berpartisipasi, karena kita berharap untuk mendapatkan peserta semakin banyak, semakin kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang baik untuk acara ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Kami kembalikan kepada Ibu Lina untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Kakak Lutfi, Bapak Ari Basuki, dan seluruh peserta atas partisipasinya dalam sesi pemaparan dan penjelasan teknis sekaligus sesi tanya-jawab yang interaktif dan bermanfaat. Anak-anakku peserta kompetisi, Bapak Ibu pendamping dan juga para guru yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara technical meeting story competition pada hari ini.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan partisipasi aktif dari seluruh peserta, panitia, serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga melalui pertemuan hari ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan lomba yang lancar, inspiratif, penuh semangat positif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Akhirnya, marilah kita tutup acara siang ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara storytelling competition yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.